Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube dimanapun saja berada? Kembali lagi berjumpa di channel YouTube Farid Mekah. Nah, pada hari ini sekarang saya berada di sebuah taman Narmada yang ada di kampung halaman saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata yang memang benar-benar terjadi, dan ini saya alami kepada jamaah saya sendiri ketika saya berada di Mekah, ketika saya membimbing uh, jamaah saya. Kebetulan waktu itu saya membawa jamaah lain, ya, saya membawa jamaah lain, dan beberapa hari kemudian datanglah rombongan lain juga sekitar 5 orang. Nah, yang 5 orang ini tetap saya bimbing. Nah, ketika itu berada di hotel, kita seperti biasa kumpul bareng, kemudian juga ngobrol dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, uh, tour leader ini termasuk juga jamaah saya, ya, tour leader yang membawa 5 jamaah umroh. Nah, waktu itu dia sedang sholat di Masjidil Haram, sholat berjamaah, yaitu sholat asar. Ketika dia sedang sholat asar, tiba-tiba tasnya hilang. Kemudian dia panik, ya, panik mencari tasnya di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram kita tahu kan ramenya luar biasa, ya, banyak para jamaah dari berbagai belahan negara yang tumpah ruah di Masjidil Haram. Nah, ketika itu dia langsung mencari saya ke hotel, ketuk pintu lalu bilang, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Ya, ada apa?" "Ustadz, paspor saya hilang." "Astagfirullah, kok bisa paspormu hilang?" "Ya, paspor saya hilang, Tan. Tolonglah, Tan." Akhirnya saya juga panik, kemudian langsung mencari paspornya dia itu ke Masjidil Haram, bersama dia juga ikut. Kemudian saya bilang sama dia, "Gimana ceritanya kok paspormu bisa hilang?" "Ya begini, Tan, kan saya sedang sholat, ya, sholat berjamaah, cuma saya di pelataran Masjidil Haram. Di sana saya taruh tasnya bukan di depan tempat saya sholat, tapi di samping kaki saya." Nah, ini pelajaran buat kita semua, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh nantinya, kemudian sholat di pelataran Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka tas bapak ibu sebaiknya taruh di depan sholat, ya, di tengah, jangan di samping eh, kanan kiri kaki, jangan, taruh di depan biar aman, karena kan kita tidak tahu niat orang. Nah, waktu itu ketika dia baru selesai sholat, ucapkan salam, "Assalamualaikum, assalamualaikum," tiba-tiba tasnya hilang. Ternyata tasnya ini dicuri oleh orang di sekitar, entah itu orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, wallahu alam, saya tidak tahu. Kemudian saya cari di samping Masjidil Haram itu, kebetulan ada tempat penitipan barang hilang. Saya cari di sana tidak ada, ya. Kemudian saya lapor polisi yang ada di depan Masjidil Haram. Polisi juga tidak tahu menahu soal itu karena saking banyaknya jamaah. Dan alhamdulillah, karena di sana banyak kamera, ya Bapak Ibu, banyak kamera yang ada di Masjidil Haram itu, kurang lebih sekitar 360 kamera yang terpampang di Masjidil Haram. Capek saya cari apa namanya tasnya yang hilang, karena di tas itu berisi paspor, dompet, uang, dan juga ponsel. Kemudian eh, kebetulan di HP-nya itu, di ponselnya ada nomor Saudi, ya, nomor kartu Zen. Begitu saya telepon, tidak diangkat. Memang berdering, berbunyi. Waktu itu netnya belum ada, ya, dan alhamdulillah, tapi nomor Saudinya bisa ditelepon. Tapi satu pun tidak ada yang mengangkat. Mungkin HP-nya di silent sehingga tidak ada yang mendengar bunyi HP tersebut. Lalu saya pasrah kepada Allah. Menjelang maghrib, waktu mau maghrib, saya bilang sama teman saya ini, ya, kita sholat dulu lah. Kita sholat dulu, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan jalan terbaik, jalan keluar, dan paspormu, tasmu bisa secepatnya ditemukan. Pokoknya selesai sholat, berdoa kepada Allah. Itu selesai sholat maghrib. Setelah saya berdoa, ya, saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, temukanlah tas teman saya ini. Temukanlah paspor teman saya ini. Karena
besok pagi dia akan terbang ke Indonesia, besok pagi dia akan pulang ke Indonesia. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Selesai saya berdoa, kemudian saya berusaha mencari lagi. Ya, saya lapor ke Pak Polisi sekali lagi, tapi pihak kepolisian di Arab Saudi juga tidak tahu menahu soal itu. Nah, setelah selesai sholat itu, saya coba telepon. Ya, tidak ada jawaban. Saya coba telepon lagi, tidak ada jawaban. Ketika saya coba telepon, akhirnya ada yang ngangkat. Ya, ada yang ngangkat, kemudian dia bilang, kalau bahasa Arabnya, Inta Indonesia wala Filipin. Kamu orang Indonesia atau Filipin? Indonesia. Wen maujud ya Muhammad, saya bilang. Anda di mana? Ya Muhammad, saya bilang. Dia bilang, maktab surtah. Surtoh itu, maktab itu kantor, surtoh itu polisi, jadi kantor polisi maksudnya. Ya, tapi dia tidak mengatakan maktab surtoh, dia bilang funduk surtoh. Funduk itu hotel, ya, surtoh itu polisi. Karena dia bilang funduk, makanya saya cari di apa namanya di sekitaran Ajiat, namanya funduk surtoh. Tidak ada satupun yang saya temukan. Saya nanya-nanya kepada orang Indonesia, bahkan orang India, Pakistan yang ada di hotel, satupun tidak ada yang namanya funduk surtoh. Kemudian saya jalan kaki sampai ke Ajiat Musafi. Lalu di Ajiat Musafi saya beristirahat di sana. Kemudian saya duduk, kita istirahat dulu lah. Kita duduk istirahat sambil minum, saya haus. Tak sengaja saya menemukan salah seorang sopir itu dari Yaman sedang duduk. Kemudian saya bertanya, ya Muhammad, Inta arif haza funduk surtoh? Ya Muhammad, apakah kamu tahu funduk surtoh? Ya, hotel surtoh? Ya tahu, dia bilang. Di mana? Kebetulan ini paspornya hilang, tasnya hilang. Ya, kebetulan saya sudah nelpon dan orangnya ngangkat. Oh ya, ayo saya antar. Kemudian diantar. Ketika saya diantar, ya, sama sopir ini, bertiga kita, ternyata funduk surtoh yang dia maksud adalah kantor polisi. Astaga, ya, kantor polisi. Akhirnya saya minta tolong kepada sopirnya, ngomong, saya pakai bahasa Inggris waktu itu, ngomong. Setelah dijelaskan, barulah pimpinan polisinya datang, kemudian mengambil tas itu. Kemudian saya bilang sama teman, itu kan tasmu? Ya Ustaz, itu tas saya. Alhamdulillah. Setelah dibuka-buka, ternyata teman saya disuruh masuk, saya juga disuruh masuk. Kemudian si sopirnya ini juga membantu untuk menjelaskan dalam pakai bahasa Arab. Setelah itu dia bilang, kamu orang Filipina atau Indonesia? Saya orang Indonesia. Nah, ini paspormu? Ya. Ini uangmu? Ya. Ini ponselmu? Ya. Alhamdulillah. Ternyata pencuri itu di Masjidil Haram tertangkap kamera, ya, kemudian ditangkap oleh askar, kemudian dibawa ke kantor polisi. Dan saya lihat di sana banyak igomah yang orang-orang kaburan, kemudian juga ponsel mereka, tas mereka banyak banget di sana itu. Dan seketika itu teman saya mengambil tasnya, kemudian saya berterima kasih kepada pihak polisi, dan akhirnya itu sampai jam 2 malam, teman-teman. Subhanallah, sampai jam 2 malam. Setelah selesai jam 2 malam, ya, saya bilang sama sopir Yaman, antar teman saya ini ke Bandara Jeddah, karena jam 5 pagi dia sudah terbang ke Indonesia. Alhamdulillah diantar. Nah, ini pelajaran buat kita semua, bahwa kalau kita berada di Masjidil Haram atau kita berada di Masjid Nabawi, maka berhati-hatilah membawa tas. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, alangkah baiknya tas itu kita taruh di depan, jangan di samping kiri kanan, karena sangat berbahaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa diresapi dan menjadi renungan buat para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.